Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini bercerita bagaimana Tuhan menyuruh Gideon untuk memimpin umat Allah berperang melawan orang Midian. Tetapi semua orang yang dipilih oleh Gideon tidak semuanya yang akan ikut berperang. Tuhan punya cara tersendiri untuk menseleksi mereka yang boleh Tuhan percayakan kepada tugas yang Tuhan sudah siapkan. Tugas yang besar, tugas yang sangat mulia. Dan cara Tuhan ini tidak terduga. Tuhan suruh untuk Gideon mempersilahkan mereka minum sebelum berperang. Mereka yang minum dengan mengangkat air dengan kedua belah tangannya dan membawanya ke mulutnya, orang-orang inilah yang boleh ikut berperang dengan Gideon. Sedangkan orang-orang yang meminum dengan cara berlutut dan kemudian menghirup air dengan mulutnya secara langsung, mereka tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Allah begitu unik untuk memakai setiap kita orang yang percaya. Percayalah bahwa Tuhan mau memakai semua kita anak-anaknya untuk tugas-tugas yang mulia yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi ternyata tidak semua anak-anak Tuhan pun itu bisa dipercaya oleh Tuhan untuk dapat dipikulkan pekerjaan itu atau tugas yang mulia itu. Dari hal ini kita melihat bagaimana Tuhan menseleksi. Cara Tuhan menseleksi adalah melihat siapa yang bisa menghargai dirinya sendiri. Inilah yang bisa Tuhan pakai untuk tugas-tugas yang mulia dari Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang meminum dengan cara berlutut seperti layaknya seekor binatang, ini adalah orang-orang yang dipandang Tuhan menghargai diri mereka sendiri. Dan Tuhan tidak bisa memakai orang-orang seperti ini. Kalau diri kita sendiri saja sudah tidak kita hargai, bagaimana mungkin kita menghargai Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu, penting bagi kita untuk melihat kepada diri kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan menjadi ahli warisnya Tuhan. Jangan lagi kita tidak menghargai diri kita sehingga kita memandang diri kita sendiri begitu rendah. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang memandang diri kita ini sudah tidak memiliki harga lagi. Kalau kita tidak memiliki harga, maka Tuhan tidak akan mati di atas kayu salib bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi karena kita masih memiliki harga di mata Tuhan, maka kita ditebus oleh Tuhan dengan cara Yesus memberikan dirinya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari Bapak Ibu hargai diri kita. Masa lalu kita jangan menjadi penghalang kita untuk melihat karya Tuhan yang sudah membuat kita memiliki nilai di dalam kehidupan kita. Mari sekarang hiduplah dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari kita dengan semangat. Tidak peduli apa kata orang mengenai masa lalu kita, latar belakang kita, tapi percayalah kita adalah orang-orang yang memiliki harga dan nilai yang tinggi di mata Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang layak untuk Tuhan mempercayakan tugas-tugas yang mulia kepada kita. Jadi jangan pernah berkecil hati tentang siapa kita. Sekali lagi ingat, kalau kita tidak memiliki nilai yang tinggi dan tidak berharga di mata Tuhan, Dia tidak mungkin mau menyerahkan dirinya mati ganti kita. Jadi Bapak Ibu, mari jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa kita anak-anak Tuhan yang layak untuk Tuhan percayakan tugas-tugas yang mulia dari Tuhan.
pekerjaan-pekerjaan yang besar yang daripada Tuhan, yang akan membuat Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi jalani hari kita dengan penuh semangat dan tetaplah bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.